firman Tuhan senang menyapa di bulan Juli. Kita percaya bulan Juli ini adalah awal semester kedua untuk kita ada di tahun 2025. Mari kita terus bergerak bagi gerejanya, dan kita juga bersyukur bulan Juli gereja kita berulang tahun yang ke-56. Saya percaya Ebenezer akan terus bersinar menjadi berkat. Bahkan finishing the touch, menyelesaikan tugas sampai akhir adalah bagian kita semua. Dan kita percaya Amanat Agung menjadi denyut nadi gereja kita untuk kita terus bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Nah, materi sharing Komsel Triparty kita di bulan Juli 2025 adalah finishing the task atau menyelesaikan tugas sampai akhir. Saya berharap ini menjadi bagian penting bagi gereja kita untuk terus mengerjakan perkara-perkara yang ajaib bagi kemuliaan Tuhan. Nats yang saya ambil dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai dengan 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, ini adalah surat Paulus kepada Timotius, surat yang terakhir yang ditujukan kepada anak rohani yang dikasihi, di mana Paulus sedang mau menyampaikan kepada Timotius bahwa saat kematiannya sudah dekat. Paulus menyampaikan hal ini sebagai sebuah penegasan bahwa harus terus berjuang di ladang Tuhan, harus terus setia di ladang Tuhan, dan menyelesaikan tugas itu sampai akhir. Saudara, kalau kita perhatikan dalam dunia pendidikan, pasti ada ujian demi ujian. Ujian demi ujian itu diberikan untuk kita bisa melihat sejauh mana kita memahami dan kita mengerti setiap mata pelajaran. Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Resikonya adalah ketika tugas itu tidak diselesaikan, maka nilai tidak akan maksimal, atau bisa saja dia tidak lulus di mata kuliah atau di pelajaran itu. Artinya, setiap kita sebetulnya mau supaya setiap tugas tanggung jawab harus diselesaikan. Sama juga dalam dunia usaha, ketika kita harus menyelesaikan tugas, maka itu sebuah kepercayaan yang luar biasa. Nah, pertanyaan sederhana adalah bagaimana dapat menyelesaikan tugas sampai akhir. Poin yang kita sedang baca ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius anak rohaninya untuk menyelesaikan tugas, untuk menunaikan tugas sampai akhir. Mengapa? Sebab setiap orang percaya dipercaya untuk melayani, dipercaya untuk mengemban tugas, dan tugas harus diselesaikan. Sama seperti Yesus berkata bahwa Yesus datang untuk menyelesaikan tugas dari Bapa, dan salib adalah puncak tugas Yesus, di mana Yesus sudah menyelesaikan tugas yang diselesaikan. Yesus membawa dampak yang besar buat kita. Salib membuat kita mengalami penebusan, salib membuat kita mengalami karya keselamatan, salib membuat kita dimerdekakan, salib membuat kita mengalami kemenangan. Mengapa? Sebab memang itu tugas yang Bapa percayakan kepada Yesus, dan Yesus menyelesaikan. Penyelesaian tugas itu membuat akhirnya kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan berkat, dan kita mendapatkan sebuah kekuatan. Sama dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita juga menyelesaikan tugas demi tugas. Memang dalam keluarga kita ada tugas, dalam pekerjaan, bisnis, usaha ada tugas, di sekolahan, dunia pendidikan ada tugas. Tapi yang saya maksud adalah tugas melayani, tugas di dalam gereja, tugas yang Tuhan percayakan menjangkau jiwa-jiwa. Nah, bagaimana dapat menyelesaikan tugas sampai akhir? Ayat 5 sampai dengan ayat 8 memberikan resep yang luar biasa. Yang pertama adalah menguasai diri dalam segala hal. Saudara, kita akan dapat melaksanakan tugas sampai selesai.
baik tugas menjangkau jiwa, baik tugas melayani, baik tugas memberikan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa menguasai diri. Ada banyak atlet dia tidak bisa menyelesaikan tugas sampai akhir karena tidak bisa menguasai diri. Nah, apa maksud menguasai diri? Maksud dari menguasai diri adalah berjalan atau melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan saudara, Tuhan mau kita mengikuti apa yang firman itu lakukan, apa yang firman itu sudah perintahkan. Menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua, sabar menderita. Kenapa banyak tugas tidak bisa selesai? Kenapa banyak tugas tidak dapat terselesaikan dengan baik? Karena tidak sabar. Tidak sabar di dalam proses, tidak sabar dalam mengerjakan. Kalau saudara dan saya mau menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan, baik jiwa-jiwa, baik pelayanan, mari sabar setia dalam proses, sabar menderita. Yang ketiga adalah melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Saudara, ini adalah tugas yang mulia, yaitu apa? Tugas memberitakan Injil Yesus Kristus supaya orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata bahwa makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dan Yesus juga berkata dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14 bahwa segala kesudahannya akan datang kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan ke semua bangsa. Jadi mari tunaikan tugas pemberitaan Injil. Mungkin ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus, mari sampaikan itu. Yang terakhir, yang keempat, menunaikan tugas pelayanan. Arti menunaikan adalah menyelesaikan. Jadi jangan setengah-setengah melayani Tuhan, jangan nanggung-nanggung melayani Tuhan. Jangan hanya karena mengisi waktu kosong kita melayani Tuhan. Jangan hanya karena supaya dipandang kita orang yang punya karunia kita melayani Tuhan. Layanilah Tuhan sampai nafas terakhir kita. Jangan bersungut-sungut, terus menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Nah, berkat apa yang akan kita terima? Tersedia mahkota kehidupan. Dan jika kita tidak melakukan, kita tidak mendapatkan anugerah Tuhan. Pesan apa yang harus kita lakukan? Maka setiap orang percaya harus komitmen setia menyelesaikan tugas sampai akhir. Ada dua pertanyaan yang bisa saudara diskusikan. Yang pertama, sharingkan siapa yang akan kita bawa kepada Tuhan untuk ke gereja di bulan ini. Yang kedua, sharingkan hal-hal apa yang membuat kita terus semangat di dalam Tuhan. Dan jangan lupa saudara untuk saling mendoakan, terus semangat, terus setia. Dan terima kasih buat segala dukungan saudara untuk Ebenezer 56 tahun. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. 5.000 jiwa, 500 komsel, dan 5 gereja terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat, selamat Triparti. Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvest.